Mengejutkan, Aldi Bragi gugat cerai Ririn Dwi Ariyanti. Beberapa waktu terakhir, rumah tangga keduanya memang dikabarkan retak. Lantas, apa yang membuat Aldi akhirnya menggugat cerai sang istri? Di lain pihak, ternyata rumah tangga Jonathan Frizzy atau yang akrab disapa Ijong dengan sang istri Dena Devanka juga tengah memanas. Istri Ijong telah menggugat cerai suami yang telah memberinya 3 anak tersebut. Lalu apa alasan Dena menggugat cerai Ijong? Akhir-akhir ini kabar hubungan istimewa yang terjalin antara Jonathan Frizzy dan Ririn Dwi Ariyanti memang menjadi perhatian publik. Sering didapuk menjadi pasangan di sinetron. Lantas, seperti apa kedekatan mereka? Kerap berakting berdua di layar kaca, drama rumah tangga dua pasangan selebriti ini juga seperti saling bertalian. Sama-sama digugat cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Benarkah nantinya jadwal sidang cerai perdana keduanya juga akan berlangsung di hari yang sama? Jauh sebelum menggugat cerai Jonathan Frizzy, nampaknya memang ada masalah yang terjadi dalam rumah tangga Ijong dan Dena. Di bulan Mei lalu, Dena diduga mengalami KDRT sehingga Dena melaporkannya ke Polres Jakarta Selatan. Lantas, seperti apa kejadian KDRT yang diduga dialami Dena dan sejauh mana perkembangan kasus ini di tangan pihak berwajib? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Keretakan rumah tangga Ririn Dwi Ariyanti dengan Aldi Bragi akhirnya tidak bisa direkatkan lagi. Sebab meski ketidakharmonisan sudah berhembus sejak lama, secara mengejutkan Aldi akhirnya resmi mendaftarkan gugatan cerainya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Gugatan cerai Aldi di Pengadilan Agama seperti memberikan petunjuk bahwa gonjang-ganjing rumah tangganya dengan Ririn sudah lama terjadi meski Ririn beberapa kali menepis hal tersebut. Dan selain soal permohonan cerai talak, dalam gugatan yang terdaftar pada tanggal 30 Agustus 2021 itu, Aldi juga menuntut hak asuh 3 buah hatinya. Adalah selain permohonan izin cerai talak, dia juga mengajukan agar anak di bawah asuhan pemohon. Gitu. Jadi dua jenis perkara, yaitu perceraian, talak, dan permohonan pengasuhan anak. Aman, baik-baik aja. Udah mana-mana aja, santai. Ini aku baik-baik aja kok. Bingung kalau suruh jelasin apa, karena aman-aman aja. Mau nanya tentang ini, bener nggak sih Kak kabar yang... Udah lewat itu. Nah ya, fokusin aja. Tanggal 30 Agustus 2021 ternyata juga menjadi tanggal gugatan cerai Dena Devanka terhadap Jonathan Frizzy yang resmi terdaftar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Surat gugatan yang tertanggal 27 Agustus itu resmi diterima panitera tanggal 30 Agustus. Tapi benarkah walaupun sudah mengajukan gugatan perceraian, Dena masih tinggal bersama Ijong? Tanggal 27 Agustus 2021 itu surat gugatannya, tetapi pendaftarannya adalah tanggal 30 Agustus 2021 secara e-court oleh Dena Aldaila binti Ahmad Cilawan melawan Jonathan F.A. Simanjuntak bin Herbert Simanjuntak. Aku takut salah ngomong ya, jadi
nanti aku ngomong apa juga pasti nanti akan jadi salah. Jadi nanti teman-teman akan ya tahu sendirilah bagaimana gitu. Dan aku pikir kayaknya dengan aku sekarang telah menggugat kan mungkin teman-teman bisa menyimpulkan sendiri ya. Masih berhubungan baik. Masih serumah, Mbak? Masih serumah. Kita daftarkan per hari ini. Oh, hari ini daftarkan. Kita daftarkan gugatan perceraiannya per hari ini. Pengadilan atau pengadilan agama atau pengadilan negeri? Pengadilan agama Jakarta Selatan. Sungguh mengejutkan, Aldi menggugat cerai Ririn Dwi Ariyanti dan Dena Devanka juga menggugat cerai Jonathan Frizzy. Sama-sama digugat oleh pasangan, hubungan Ririn Dwi Ariyanti dan Jonathan Frizzy kian disorot. Tapi benarkah memang ada jalinan spesial di hati mereka? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa saksikan Intens 3 kali 1 hari, setiap Senin sampai Sabtu hanya di YouTube channel. Kabar kedekatan Ririn Dwi Ariyanti dan Jonathan Frizzy memang sudah terdengar sejak beberapa waktu lalu. Mereka sendiri kerap terlibat dalam satu sinetron yang sama. Ririn dan Ijong juga sering mendapatkan peran sebagai pasangan suami istri. Sejumlah judul menempatkan Ijong dan Ririn dalam suasana syarat romantika. Akting mereka yang penuh totalitas terasa sangat menjiwai, bagai terlibat dalam pusaran perasaan yang nyata. Benarkah kondisi tersebut yang membuat mereka semakin dekat sehingga sudah mengetahui sifat masing-masing? Ya udah, kalau sama tadi sih kita udah sama-sama tahu, udah deh, udah langsung gitu. Tapi awalnya mungkin itu sebuah ya itu dia tadi kamu bilang ya, kayak tiba-tiba twist tiba-tiba gitu ya. Tiba-tiba tek kan langsung zet gitu. Lokasi tiap hari ketemu sama dia kan. Ya udahlah, dia tahu aku banget sih, ya ampun. Aku banget. Saya pilih Dewi. Gimana sih Mbak? Udah dikawinin loh di Cinta yang Hilang. Mau langsung besok dicerai. Iya. Besok dicerai. Mau menceraikan kita. Kita cerai nih. Besok gimana dong? Mbak, udah dikawinin Mbak. Masih suruh pilih lagi setelah nanyanya harusnya kemarin. Oke. Enggak ada masalah sih. Udah biasa lah, udah profesi santai kita. lah. Iya, kan mereka tahu profesinya, pasangannya masing-masing. Mungkin belum tentu tahu juga kali. Emang nonton di rumah suamiku. Lagian kalau kita baru main mungkin dia boleh cemburu ya. Ini kita udah punya anak kan. Mungkin udah judul yang kesekian bertemu dengan pasangan-pasangan lain dalam TV kan. Jadi kayaknya ya udah sih. Sesama pemain kan harus saling trust, harus saling percaya. Sama-sama runtuhin temboknya. Jadi akhirnya ya enak gitu. Akhirnya enak aja. Ya kita ya coba do the best aja. Kita temenan banget soalnya aja, santai kan. Pernikahan kedua di sinetron juga bener. Kamu kan sebelumnya sama Mirce. Oh Mirce iya. Aku sebelumnya sama si Firman. Cuman kan hidup harus tetap berlangsung gitu, harus tetap maju. Ya di sini sekarang pemainnya kita ya kita yang dikembangkan gitu. Sama sih, maksudnya kan cerita, semua ada perjalanannya masing-masing. Kita sih pemain pasti kita lakuin yang terbaik aja buat cerita. Jejak kedekatan Ririn dan Ijong seperti memberi sebuah coretan dalam rumah tangga mereka yang kemudian harus dipertaruhkan di pengadilan agama. Dan yang mengherankan, selain tanggal pendaftaran gugatan cerai yang sama, resmi terdaftar tanggal 30 Agustus 2021. Mereka pun digugat cerai di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Selain itu, yang membuat terkejut adalah tanggal sidang perdana perceraian Ririn Aldi serta Dena Ijong juga sama, yakni tanggal 16 September mendatang.
kemarin tanggal 30 Agustus 2021 telah masuk mendaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Renaldi Utomo sebagai pemohon melawan Dwi Arianti sebagai termohon. Persidangan pertama adalah nanti tanggal 16 September 2021. Perkara tersebut adalah nomor 2965 PDTG 2021 PAJS yang agenda persidangan perdananya adalah tanggal 16 September tahun 2021 nanti. Setelah terdaftar akan dipanggil pihak penggugat dan juga tergugat. Sebelum akhirnya digugat cerai Dena Devanka, rumah tangga Ijong memang dikabarkan bermasalah. Malah pada bulan Mei yang semestinya mereka merayakan ulang tahun pernikahan ke-9, Dena justru melakukan pelaporan ke polisi karena mengalami dugaan KDRT. Lantas seperti apa perkembangan laporan Dena? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, salam Hotman Paris. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Salam Hotman Paris. Gugatan cerai Dena Devanka pada Jonathan Frizzy berhias isu kekerasan dalam rumah tangga. Peristiwa itulah yang kemudian membuat Dena lapor ke polisi. Semua menjadi terasa ironis karena tanggal laporannya 21 Mei 2021 atau sepekan sebelum mereka merayakan 9 tahun pernikahan. Seperti diketahui, Dena dan Ijong resmi menikah pada 27 Mei 2012. Kebahagiaan rumah tangga mereka juga semakin lengkap dengan kelahiran 3 buah hati. Lantas, seperti apa tanggapan Paman Ijong terkait dugaan KDRT yang dialami Dena? Pemeriksaannya lancar, semuanya saya didampingi oleh kuasa hukum saya. Totalnya ada berapa? 19 pertanyaan telah diklarifikasi oleh Bu Dena. Kalau dugaan laporan itu berdasarkan laporannya KDRT. Laporannya masuk tanggal berapa Bang? Tanggal 21 apa Bang? Mei. Sebenarnya kan kalau laporan pidana ini upaya hukum terakhir ya. Nah, kita sebenarnya nggak mau juga kayak begini gitu. Kita tetap terbuka kok untuk jalan damai. Mau apapun hasilnya nanti kita akan membuka diri, Pak. Gila juga seorang istri bini itu ngelaporin suaminya KDRT. Tapi kenyataannya Ijong itu dan saya punya semua rekaman tentang perkelahiannya dan lain sebagainya. Jadi mungkin kalau mau sekarang harus berpikir kalau memang mau melaporkan, Ijong juga siap melaporkan. Saya sudah persiapkan pengacara yang untuk pidana dan perdata. Kau berani melangkah ke hukum, saya lawan kau dengan hukum. Kalau kau merasa ibu yang baik, ya, di rumah menyambut suami dengan baik, tidak akan pernah suamimu berselingkuh. Kalaupun berselingkuh, buktinya Ijong sama anak-anaknya baik. Kenapa sama kau tidak bisa baik? Karena di otakmu selalu cemburu. No comment. Jangan diperkeruh sama. Pokoknya selanjutnya nanti silakan ditanyakan saja ke kuasa hukum aku. Aku sudah menyerahkan ke beliau. Melaporkan kasus dugaan KDRT ke polisi sejak bulan Mei 2021, Dena memang baru dipanggil penyidik untuk dikonfirmasi laporannya pada 27 Agustus 2021.
Sejumlah bukti juga sudah diserahkan ke polisi, termasuk hasil visum yang konon menunjukkan bekas kekerasan. Di sini juga aku pihak yang memang sebagai korban ya. Sebagai korban ya. Ya, hari ini penyidik kita memang melakukan pemeriksaan kepada saudara D ya selaku pelapor pada laporan polisi yang sudah kita terima bulan Mei yang lalu, dan sesuai yang saya sampaikan kemarin pemeriksaan sudah selesai dan kemudian kita akan melanjutkan pada tahapan yang berikutnya. Sebagaimana konstruksi perkara yang dilaporkan adalah tentang KDRT, maka kita tidak akan lepas dari alat bukti seperti visum ya, dan itu sudah ada di tim penyidik kita. Laporan ini diterima bulan Mei ya. Kemudian dari keterangan yang disampaikan tadi memang ada peristiwa-peristiwa sebelumnya yang juga terjadi, tetapi saya kira itu materi penyidikan ya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.